itu kemarin kita membahas sedikit tentang muqaddimah alaqat al-huruf, yaitu hubungan antar dua huruf, yang mana kita sudah menjelaskan syarat-syaratnya, syarat wajibnya, kemudian apalagi apa yang menghalangi alaqat itu sendiri. Tamam. Kita akan membahas hari ini insyaallah tentang satu macamnya, yaitu al-mutamasilan. Mahwal mutamasilan? Al-mutamasilan di buku Hudal Majid ya yang biru. Ta'rif pengertiannya adalah humal harfan alladzan ittahada isman wa rasman. Jadi mutamasilan itu dia adalah dua huruf yang saling bertemu ya, yang saling bertemu baik secara penulisannya ya, isman wa rasman. Kemudian mutamasilan ini sendiri terbagi menjadi dua. Salah. Terbagi menjadi tiga. Astagfirullahaladzim. Ada mutamasilan shaghir, kabir, sama mutlak. Ini kayaknya kejauhan lah. Oh, enggak benar. Terlupa nah ya. Sebentar ya. Stop dulu rekaman. Jadi kemarin ya kita berojaah sedikit apa yang Tuna pahami kan kemarin syarat-syaratnya. Apa syaratnya kemarin? Ada dua huruf yang saling bertemu baik secara tulisan ataupun lafaz alias pengucapan, atau secara tulisan tapi tidak secara lafaz. Kemudian ringkasannya yang menghalangi ya mawani' al-'alaqa bainal huruf ya. Jadi secara ringkasannya yang menghalangi syarat wajib dari 'alaqatul huruf itu sendiri ada 3. Al-fasilu bainal harfain, jadi ada yang menghalangi antar dua huruf. Apa aja yang kemarin yang menghalangi? Ada sifar mustatil kemarin ya? Iya, matsila. Sifar mustatil. Matsila itu tidak mengganggu ya, masih dibilang termasuk alaqat huruf karena kata ini dia cuma tetap ketika wasal saja. Tanwin ya sudah. Tanwin. Ya, tanwin ya benar. Hamzah wasal. Sama hamzah wasal ya, ketiga. Sesuatu yang menghalangi antara dua huruf tersebut, kemudian itu ringkasan dari yang kemarin ya. Kemarin tuh anak nggak sempat ininya, waktunya keburu habis. Kemudian sama aja ya, ini yang dari buku Taisir Rahman sama juga penjelasan yang itu juga. Nah, kemudian alaqatul huruf itu sendiri terbagi menjadi ada dua bagian akhwati. Kalau misalnya yang mutamasilan, mutajanisan, mutaqariban, mutabaidan itu dilihat dari sisi makhraj dan sifatnya. Ya, ketika huruf bertemu dengan huruf dilihat dari segi sisi makhraj dan sifatnya, itulah bagiannya yang 4 ya. Tapi kalau dilihat dari sisi harokatnya, misalnya sukun ketemu sukun kah, atau sukun setelahnya harokat ya, atau ada harokat ketemu sukun, atau huruf yang berharokat ketemu berharokat. Nah, itu ada 3, dibagi menjadi 3. Ada shaghir, kabir, sama mutlak ya. Nah, nanti sebelum kita masuk ke mutamasilan, Antun harus tahu ini dulu ya. Nah, hubungan antar dua huruf ya. Antar dua huruf tadi apa? Kalau misalnya mutabaidan, mutaqariban, mutajanisan itu dilihat dari mana? Pembagian dia dari sisi makhraj dan sifatnya. Adapun dari sisi harokat itu mutlak, kabir, shaghir. Nah, mutlak itu apa? Kabir itu apa? Shaghir itu apa? Kalau shaghir adalah jika huruf yang pertama sukun dan huruf yang keduanya itu berharokat. Ini ada di buku Sezeronia ya, dibuka aja yang merah itu. Jadi
sogir itu adalah huruf yang pertamanya ini sukun dan huruf yang keduanya berharokat. Maka ini disebut sogir, kecil. Kenapa? Karena mudah dan kecilnya usaha yang dibutuhkan untuk mengucapkan ketika dalam keadaan idgham. Jadi nggak susah, makanya disebut sogir. Begitu. Kecil, mudah gitu maksudnya. Kemudian kalau kabir itu apa? Kabir itu kan besar secara bahasanya. Tapi kalau dalam segi alaqatul huruf itu apa maksudnya? Kalau misalnya ada dua huruf yang berharokat, salah. Kalau misalnya ada dua huruf yang berdekatan dan dia itu berharokat, jadi dua hurufnya ini berharokat. Jadi huruf pertama berharokat, yang kedua juga berharokat. Nah, ini kabir. Kenapa disebut kabir besar? Karena lebih besar usaha kita yang dibutuhkan untuk mengucapkannya ketika dalam keadaan idgham. Ya, kemarin udah jelasin ya tentang idgham. Kalau mutlak itu apa? Mutlak itu huruf yang pertamanya itu berharokat dan huruf keduanya sukun, lawan dari sogir. Kalau sogir yang pertama sukun, hurufnya yang kedua berharokat. Kalau mutlak yang pertama itu dia berharokat, yang keduanya sukun. Nah, itu disebut mutlak. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, ini dipegang, ini kunci. Baik. Kemarin Ana terlewat ternyata ngegas tentang itu. Dah, kita masuk ke mutamasilan. Nah, mutamasilan itu apa tadi? Kembar, ya, ibaratkan ada anak kembar yang identik. Dia secara sifatnya sama dan segi bentuknya sama. Nah, begitupun huruf. Jadi dia sa benar-benar ketemu dengan sa. Jadi sama. Ketemu dengan huruf yang sejenis dia, kembar. Nah, mutamasilan terbagi menjadi 3, ada yang mutlak, ada yang kabir, ada yang shogir. Nah, mutamasilan shogir itu apa? Mutamasilan shogir ya Ampun sama. Ustazah, jangan kecepatan Ustazah. Cepetan. Iya. So, iya. Di stop aja. So, oke. Sampai sini paham? Paham, Dibuka Ustazah. sederhana ada sebenarnya. Sambil dibuka 4 bukunya sebenarnya itu Anda buka semua jadi Anda kumpul jadi satu. Jadi Anda nggak bolak-balik buka PDF. Dan potong-potong. Anda bagi-bagi. Dah. Oke. Mutamasilan itu terbagi menjadi 3, ada shogir, kabir, sama mutlak. Nah, apa sih mutamasilan shogir? Nah, sama aja seperti yang Antuna pahami tadi. Shogir itu apa? Huruf yang pertamanya tadi apa? Sukun. Kedua berharokat. Nah, mutamasilan apa? Mutamasilan ketika ada dua huruf yang saling bertemu secara baik itu sebutannya atau penulisannya. Nah, dan dia mutamasilan shogir itu ketika dua huruf kembar, misalnya sa ketemu huruf sa, ini kayak ba ketemu huruf ba. Nah, huruf ba pertamanya ini idrib. Nah, ini sukun. Keduanya bi'asok berharokat. Nah, ini shogir. Idrib bi'asok. Idrib bi'asok. Nah, ini ba yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, ini yang disebut dengan mutamasilan shogir. Sebab tasmiyah, sebab dinamakan shogir tadi udah Ana jelasin ya. Kenapa? Summiya shogir liqillatil amal fihi halul idgham. Jadi kita enggak sulit, mudah kita dalam mengucapkan ya, usaha kita untuk huruf ketika idgham itu tidak sulit ya. Seperti yang Anda jelaskan tadi. Apa hukumnya? Hukumnya idgham mutamasilan shogir, idgham lagi. Apa hukum mutamasilan shogir? Hukumnya adalah wajib diidghamkan. Tapi di sini tuh ada kecualinya ya. Wajib diidghamkan, tapi itu ada kecualinya. Kecuali di dalam dua perkara, dua masalah. Illa fi mas'alatain. Ada 2 perkara yang dikecualikan. Tapi hukum aslinya mutamasilan shogir itu wajib idgham ya, wajib. Tapi itu ada pengecualian. Apa? Al-mas'alatul ula, ya, permasalahan pertama atau perkara yang pertama adalah an yakuna awwalul mislaini harful mad. Nah, ini pengecualiannya ya, yang tidak diidghamkan, yang terkecuali dari si idgham. Jadi nggak diidghamkan ini kalau misalnya huruf pertamanya itu huruf mad.
huruf pertamanya huruf mad, maka nggak jadi idgham. Contoh, allazi yu'adun. Nah, ini ya yang pertamanya allazi. Ya-nya siapa? Mad apa? Mad tabi'i. Maka kita bacanya gini nggak? Allazi yu'adun. Diidgham kan nggak? Enggak ya. Nah, ini pengecualian yang pertama. Allazi yu'adun. Tetap kita harus hati-hati terhadap madnya ini tidak kita baca menjadi idgham. Kemudian juga isbiru wasabiru. Di situ ada alifnya apa? Alif. Sini lihat. Alifnya di sini alif mustadir. Tidak menghalangi terjadinya alaqatul huruf. Tapi karena huruf pertamanya adalah huruf mad, apakah kita bacanya diidghamkan? Isbiru wasabiru, apakah kayak gitu? Tidak ya. Karena dia mad, maka tetap kita baca haknya sebagai mad. Isbiru wasabiru. Oke? Nah, itu pengecualian yang pertama. Nah, itu perkara yang pertama, itu hukumnya wajib izhar, justru wajib diizharkan. Kenapa diizharkan? Sababul izhar hatta la yazhabu harful mad bisababil idgham. Ya, agar tidak hilang ya, tidak hilang hukum matnya ini karena diidghamkan ya. Jadi tetap harus dibaca matnya tersebut, jangan sampai kita idghamkan. Kemudian pengecualian yang kedua, kecepatan nggak nih? Soalnya nggak bisa lama-lama ini sakit gigi. Jadi mungkin materi hari ini mutamasilan dulu ya. Nggak tahan. Kenapa diidharkan Ustazah tadi? Apa Ustazah? Karena apa? Apa? Karena awal lain harful mad. Karena huruf pertama mutamasilanya itu adalah huruf mad. Ini yang ini loh. Nanti anak ulang-ulang lagi sebenarnya. Ada kata-katanya di bawah juga. Pakai buku lain nanti ulang-ulang. Nah, kemudian. Baik Ustazah, jazakillah khairan. Ya, yang kedua, permasalahan kedua adalah pengecualian kedua ya. An yakuna awal mislain ha sakt maliyah al-haq di surah Al-Haqqah. Jadi pengecualiannya ini nggak dibaca idgham kalau huruf pertamanya ini adalah ada haknya nih, huruf haknya itu saktah. Jadi di dalam riwayat Hafiz, akhwat udah pada hafal belum surat Al-Haqqah? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Sudah pada hafal belum yang itu? Nah, antuna kalau pakai mushaf Rasm Utsmani atau cetakan Madinah, Mesir atau Beirut, pokoknya cetakan Arab ya. Yang rasmnya Utsmani, antuna lihat, coba buka Al-Haqqah, halaman berapa ya itu? Coba antuna sama-sama buka atau aneh buka deh. Nih, perhatiin. Al-Haqqah ya. Perhatiin. Kalau di riwayat Hafiz, di surat Al-Haqqah di ayat itu, Ana lupa ayat berapa ya, kita lihat sama-sama. Di bawah nggak salah. Nah, ini nih. Nih, lihat. Ini lihat. Ada sin ya. Lihat nggak? Nah, ini saktah. Kenapa? Kalau di dalam riwayat Hafiz, itu kalau misalnya dibaca wasol, apa wasol? Kita sambungkan bacanya. Ini kita saktahkan, nggak boleh kita idghamkan, nggak kayak gini. Ma'aghna anni maliyah halaka anni, nggak gitu. Kalau misalnya kita mau wasol, ya wasol. Wasol itu apa? Kalau kita bacanya nggak wakof, nyambung. Kita sambungkan, bacanya mau satu nafas nih. Itu harus disaktah. Jadi nggak boleh diidghamkan. Karena ini mutamasilan ya, hak ketemu hak. Jadi kalau di dalam riwayat Hafiz, ingat ini riwayat Hafiz ya. Kalau di riwayat Syu'bah an Asim, Ana juga belajar. Nah, itu kalau di riwayat Syu'bah, kalau wasol dibaca idgham dia justru. Beda riwayat, beda cara bacanya. Nah, makanya kita ini fokus dulu ke riwayat Hafiz, kita tuntaskan dulu. Nah, kalau riwayat Syu'bah nih, sekedar intermezzo, biar Antuna tahu ya. Itu karena belajar ternyata kalau ketika wasol dibacanya kayak tadi Ana contohkan. Ma'aghna anni maliyah
disambungkan. Maliyah halaka, maliyah halaka, jadi diidghamkan. Tapi kalau riwayat Hafs enggak, saktah. Kita berhenti sejenak tanpa bernapas baru baca ayat selanjutnya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, kayak gitu. Nah, ini tidak boleh, ini termasuk pengecualian, tidak boleh diidgham untuk riwayat Hafs ya. Nah, padahal kan sama-sama mutamasilannya, ini hak ketemu huruf hak ya enggak? Hak ketemu huruf hak, tapi di ayat yang berbeda. Nah, ini tidak dibaca idgham di dalam riwayat Hafs. Oke. Nah, ikhtalafal qurra bainal idgham wal izhar. Nah, jadi ahli qurra ya berbeda pendapat nih, dibaca idgham sama izhar yang seperti yang tadi kasih tahu. Ini dalam Asim ya. Kan ada riwayat Asim, ada dalam riwayat Asim itu ada Hafs sama Syu'bah. Nah, kalau riwayat Hafs itu dibaca izhar, tapi kalau riwayat Syu'bah itu dia dibaca idgham. Itu yang Anda tahu, itu baru Anda tahu ya. Nah, jadi kalau misalnya dan riwayat Hafs wali Hafsin, di sini tulisannya wali Hafsin fihi wajhan. Ada dua cara bacanya yang di ayat ini. Maliyah halaka ini. Gimana? Yang pertama adalah al-idgham biduni sakt. Wasani al-izhar ma'as sakt. Jadi ternyata ada perbedaan pendapat, tapi katanya cara yang kedua ini lebih diutamakan. Kalau Ana belajar sih ini yang lebih ini sama guru Ana, katanya disaktahkan saja. Ini yang lebih ditekankan. Tapi ternyata di sini di buku Hudal Majid dibilang di dalam riwayat Hafs itu ada dua cara katanya, bisa diidghamkan juga, bisa diizharkan. Tapi di sini dalam kurung al-muqaddam fil ada. Jadi ini adalah cara yang lebih diutamakan ya. Ya, dan guru Ana juga mengajarkan ketika Ana talaki ini yang lebih diutamakan ya, disaktahkan. Allahu a'lam ya. Ana hanya menjelaskan apa yang ditulis di sini. Kemudian kalau di buku Taisirur Rahman ya, Taisir Ar-Rahman. Sama aja di sini menjelaskan al-mutamasilan at-ta'rif. Ta'rif adalah artinya pengertian ya. Ini halaman berapa nih yang juga lupa. Karena tulis, karena potong sama sampai halaman. Biar cukup soalnya. Humal harfan alladzat ittahada isman wa rasman au makhrajan au sifatan. Nah, jadi kalau misalnya mutamasilan sama ya adalah huruf yang sama, baik secara huruf bentuknya atau secara penulisannya itu sama, makhrajnya dan sifatnya itu sama, benar-benar sama. Wa qad ikhtalafa ahlul ilm fi ta'rif al-mutamasilain. Jadi ternyata kalau di buku Taisir Rahman bilang, dituliskan di dalam buku Taisir Rahman ini, ahli ulama ini ya, ahlul ilm, berbeda pendapat di dalam pengertian al-mutamasilan ini katanya. Apa aja? Ayu ta'rifin ashmal. Dan pengertian yang mana sih yang lebih mencangkup ya, yang lebih banyak dipakai, yang lebih mencangkup tuh yang mana gitu. Faqala ba'dul ulama, jadi ini sebagian ulama ada yang mengatakan innahumal harfani alladzan ittafaqa isman wa rasman katanya. Jadi katanya adalah mutamasilan itu adalah dua huruf yang sama persis dari segi penulisannya, makhrajnya ini ataupun sifatnya ini gitu. Cara bentuknya dan hurufnya ini benar-benar sama. Tapi liyadkhula fihi wawan. Oh iya, qalu, dan mereka ini sebagian ulama juga mengatakan yadkhula fihi alwawan. Huruf waw ketemu waw juga termasuk mutamasilan katanya. Seperti di kata min amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Di sini ada waw ketemu dengan waw. Waw apa yang ketemu? Waw mad dengan waw berharokat. Waw sukun dengan waw berharokat. Kemudian juga qalu wahum. Nah, katanya fal wawani ismahuma wahid farasmahuma wahid.
Karena waw di sini katanya isimnya. Isim nih kayak nama ya, namanya sama. Rosemnya bentuknya juga sama. Terus katanya li'annal Imam Ibnul Jazari, karena Imam Ibnul Jazari, tahu Imam Ibnul Jazari yang ada matannya ya, matan Al-Jazari ya. Salah satu ulama qurra terbaik yang ada pada zaman kita sampai saat ini ya. Yang maksudnya yang sampai sekarang masih masyhur ya. Ada di dalam nazamnya qaulihi bi idghal mustamasilain istasna fi yaumin wa qalu wa hum. Jadi kalau Imam Ibnul Jazari itu di dalam matan Jazarinya itu dibilang idgham mutamasilan itu dikecualikan kata seperti ini fi yaumin wa qalu wa hum. Gitu dalam nazamnya. Fafi hadzal istisna katanya di dalam pengecualiannya ini ada dituliskan ditetapkan bi annahuma mutamasilan. Qala Ibnul Jazari ya. Jadi katanya yang kayak gini tuh pengecualian kata Imam Ibnu Al-Jazari ini tuh nggak masuk mutamasilan. Katanya masuk nggak ya? Bentar. Setahu Ana masuk tapi ini apa Ana salah paham ya kemarin bentar ya. Istasna ini nggak salah dikecualikan ya. Istasna sebentar. Ya, mengecualikan. Jadi beliau benar, beliau ini mengecualikan bentuk mutamasilan yang kalau misalnya ya sama waw katanya. Kayak gini. Kenapa? Ada di matanya. Wa awwalai misli wa jinsin insakan adghim ka qurrabi wa balla wa abin. Fi yaumi ma'qalu wa hum qul na'am, ada di matanya. Tayyib. Kemudian kita lanjut ke perkataan ulama yang selanjutnya. Ada sebagian ulama mengatakan innamal harfani alladzani ittahada makhrajan wa sifatan qalu lan yadkhula fihi nun as-sakinah wat tanwin ikhtilafihima fil ismi war rasm. Ada yang mengatakan ulama bilang mutamasilan itu ya sama apa pengertiannya ketika ada dua huruf yang saling bertemu yang mana dia sama bentuk makhrajnya ya, makhrajnya sama, sifatnya sama, dia persis. Dan juga bentar ya. Anda nggak paham lam di sini adalah pengecualian atau masuk ya. Karena pahamnya lam dia dahula di sini masuk juga di dalamnya nun sukun dan tanwin. Kayaknya bukan. Oke. Yang Ana pahami ya, walau alam kalau Ana salah kasih tahu aja. Yang Ana pahami di sini pengecualian adalah huruf nun, sukun, sama tanwin katanya. Kenapa? Karena berbeda bentuk isimnya dan rosemnya. Karena ada berbeda istilah fihima firrosmi. Kalau nun tanwin, kalau misalnya tanwin ya, itu kan penulisannya cuma gini ya, tidak sama. Terus ketemu sama huruf selanjutnya, jadi ini katanya bukan mutamasilan katanya, gitu. Sedangkan katanya kalau amma idza kanatil waw sakinah maftuh ma qablaha wa ba'daha waw. Kalau misalnya waw sukun ya, terus ketemu setelahnya adalah huruf waw berfathah kayak ittaqaw wa amanu waw wa nasaru. Jadi waw sebelumnya ada 3 waw nih. Waw sebelumnya fathah,
setelahnya sukun, setelahnya ketemu waw fathah lagi, maka ini dibaca idgham fil waw ba'daha. Ya, gak usah terlalu dipusingkan ya tentang pendapat ulama yang berbeda-beda ini. Termezo aja, karena jadi ikutan bingung soalnya. Ya, intinya itu tadi ya, yang tadi aja yang Oke. Ini juga sama dijelaskan yang qasimu mutamasilan ila salasati aqsam. Shaghir, kabir, mutlak. Kalau shaghir tadi apa akhwati? Kalau misalnya huruf pertamanya apa? Sakinan. Sukun. Sukun. Sukun yang kedua berharokat. Contoh idhab bi kitabi hadza. Idhab ba-nya sukun, bi kitabi ba-nya berharokat. Limadza summiya shaghiran, kenapa dinamakan shaghir katanya? Disukun harfil awal katanya, karena huruf pertama sukun wa taharruk tsani dan huruf keduanya berharokat. Fayashulu idghamuhu, maka gampang kita ngidghaminnya ya kan? Idhab bi kitabi, jadi gampang. Jadi li qillatil amal fi. Jadi enggak banyak yang harus kita kerjakan. Jadi enggak susah kita mau ngidghamkannya juga, enggak ada usaha yang keras gitu ya. Bahwa qisman katanya. Idgham ini lagi dibagi dua katanya. Idgham mislain shaghin idgham mislain shaghir ma'al gunnah ya. Idgham mislain shaghirnya ini dengan gunnah wa dzalika fin nun wal mim faqat. Fil mim wan nun faqat. Jadi idgham mutamasilan shaghir yang ada gunnahnya ini cuma untuk mim dan nun saja, faqat itu saja. Dan yang kedua wa ma'adamil gunnah. Adami itu tanpa ya. Tanpa. Adami itu antum harus tahu sedikit bahasa Arab ya. Adami ini sama dengan kata duna atau laisa. Nah, itu artinya tanpa gunnah. Contohnya yukhrijuhum min, ini contoh yang gunnah ya. Oh, anak nggak baca nih. Amsilatuhu ma'al gunnah. Contoh yang ada gunnahnya, idghamnya. Yukhrijuhum mina innasya gitu. Kalau yang misalnya mutamasilannya ini dengan guna. Ini mutamasilannya apa ini? Shaghir ya. Lihat nih, mim pertamanya sukun, yang kedua berharokat. Sukun berharokat. Nah, yang tanpa guna lihat yudrikumul maut. Yudrikumul maut. Nah, kemarin ada yang nanya, mutamasilan itu bisa di dalam dua kata atau hanya satu kata? Perhatiin. Gimana kesimpulannya? Berarti ada ya, ada di dalam satu kata ada, dalam dua kata juga ada ya. Sudah terjawab belum? Nih yukhrij. Ya, Nah, ini satu kata nih yudrik kumul maut. Ini satu kata nih. Kaf ketemu kaf. Kafnya sukun, yang kedua yang pertama, yang keduanya berharokat. Kemudian hal lakum. Hal lakum nih. Lam yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Hukumnya apa nih mutamasilan shaghir nih? Wujubul idgham. Wajib dia apa? Diidghamkan. Di anna asbabul idgham, karena sebabnya idgham itu ya secara umum ya ini adalah karena dia mutamasilan, karena misalnya dia kembar hurufnya maka wajib idgham. Atau misalnya hurufnya itu sejenis biasanya wajib idgham, atau makhrajnya ini berdekatan atau sifatnya jadi wajib idgham kayak gitu. Nah, ada wayam tani'u ini udah kita jelaskan juga tadi ya. Nah, ini sekalian merojaah lagi. Apa yang menjadi larangan idgham mutamasilan shaghir? Dua keadaan tadi ya, fi halatain. Halah. Kaifa haluki? Bagaimana keadaanmu? Jadi antum harus tahu halah itu artinya keadaan. Halatain tambah ya dan nun, dua keadaan ya. Fayakun hukmuhu apa? Akhwati, izhar. Yang pengecualian tadi apa aja? Yang pertama ketika saktah kayak ma liyah halaka. Haitsu inna sakt yamna'ul idgham, karena ketika sakta itu dilarang idgham. Wa yajuzu fiha li hafs wajhan. Ini juga di sini tuliskan sama ya. Di dalam riwayat Hafs boleh dua keadaan, boleh diidghamkan tanpa disakta, boleh idhar dengan keadaan saktah gitu ceritanya. Ternyata di riwayat Hafs boleh dua keadaan ya. Diralat omongan anak yang sebelumnya tadi. Di buku Hudal Majid juga tadi dituliskan kayak gitu, cuman yang lebih diutamakan yang saktah ya, yang lebih diutamakan caranya. Yang kedua, an yakuna harful awal mutamasilan harf mad. Nah, kalau harf mad
yang pertamanya harf awal itu tidak boleh diidghamkan karena biar madnya ini tidak hilang karena idgham ya, sama ya penjelasan yang tadi. Oke, balik bawah. Nah, pada riwayat Hafiz jalur Syatibiyah seluruh mutamasilain shaghir diidghamkan secara sempurna. Waqad dakhalu balla tukrimun. Perhatikan tuh huruf-hurufnya. Yudrikumu yukrihunna. Nah, pengecualiannya ini sama juga ya. Ini pengecualian idgham mutamasilain tidak terjadi pada huruf mad katanya. Fi yaumi qalu wahum. Ini yang dimaksud sama Imam Ibnu Al-Jazari tadi yang di matanya. Wa abin dan jelaskanlah alias jelaskan jangan diidghamkan ya. Kemana? Nah, keyboardnya diam. Hilang lagi kan jadinya la ilaha illallah. Ya. Nah, ini ya. Wa abin jelaskanlah. Fi yaumi dikata fi yaumi ya. Ini matan jazariyah ya. Sama kata wa qalu wahum. Nih, waw pertama sukun ya. Waw kedua berharokat. Ya, ini yang dimaksud dengan pendapat yang tadi yang pertama ya. Yang mana katanya ini enggak masuk mutamasilan shogir katanya. Enggak, maksudnya itu mungkin tidak termasuk ke dalam idgham mutamasilan shogir. Karena apa? Tidak terjadi katanya. Tidak terjadi idgham mutamasilain. Karena ini mad huruf pertamanya begitu. Terus juga kedua ketika hak saktah ya. Jadi bila kita ingin menyambungkan kedua ayat ini, maka berdasarkan riwayat Hafiz jalur Syatibiyah, ternyata jalur Syatibiyah ya, ada dua cara kalau Hafiz jalur Syatibiyah. Pertama, saktah. Apa itu saktah, akhwati? Berhenti sejenak. Sejenak sambil bernafas. Kemudian lanjutkan bacaan. Dengan izhar ya. Dan yang kedua idraj. Idraj itu apa, akhwat? Meninggalkan saktah. Tadi kan udah jelasin ya, boleh dua keadaan kalau riwayat Hafiz ya. Boleh diidghamkan. Kita boleh memilih salah satunya. Jadi idgham pada kalimat ini tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kalau yang lainnya tadi wajib diidghamkan. Tapi kalau ini terserah mau disaktah boleh, diidghamkan boleh, tapi tadi di buku Hudal Majid tuliskan yang paling utama adalah disaktahkan. Oke, lanjut. Ini udah berapa nih? Wah, udah setengah jam. Al-mutamasilan kabir. Ya, mutamasilan kabir. Kabir itu apa tadi? Dijelaskan. Kalau misalnya kedua hurufnya berharokat. Ya. Mutamasilan nggak perlu jelas lagi ya apa. Oke, contoh nih. Mana si kakum. Ini kakum nih, kakum. Berharokat dua-duanya. Mana si kakum. Kenapa disebut kabir? Tadi Ana jelaskan. Sumya kabiron bikasratil amali bihi fi halil idgham. Jadi ketika nanti keadaannya idgham itu agak susah gitu loh. Agak susah. Jadi lebih banyak nanti yang harus gimana bahasa Indonesia-nya nih ya, tidak bagus. Tapi Antuna paham ya. Nah, kalau idgham itu kan pertama kan harus disukunkan ya. Disukunkan terus diidghamkan kedua idgham itu. Sedangkan kalau misalnya kabir kan harokat semua. Nah, gimana? Agak sulit pasti kalau misalnya diharuskan idghamnya enggak akhwat. Gitu. Hukum dari mutamasilan kabir apa akhwat? Wujubul izhar. Apa wujubul izhar? Harus izhar. Wajib diizharkan. Kalau mutamasilan shaghir apa hukumnya? Wajib idgham. Kecuali dua keadaan tadi yang disebutkan. Kalau mutamasilan kabir wajib izhar. Di Hafsin katanya di dalam riwayat Hafiz nih ada illa fi kalimat yasir. Ada di beberapa kata yang yasir. Yasir tuh apa ya bahasa bagusnya Indonesia tuh
Karena paham tapi kadang gimana ya? Yasiro tuh gampang. Ada beberapa kata. Astagfirullahaladzim, ngilu gigi. Ada sedikit lah, yasiroh tuh mungkin sedikit. Jadi ada sedikit beberapa kata dalam riwayat Hafiz tuh yang nggak wajib diizharkan. Maksudnya itu ada yang beda lah, ada yang unik. Contoh di kata surat Yusuf yang terkenal ya. Tak manuna. La tak manna. Jadi di mushaf itu, di dalam mushaf itu ya, ditulisnya tuh cuma satu nunnya tuh di tasdid aja ya, nggak la tak manna ya, nggak akhwat. Padahal asli katanya sebenarnya la tak manuna. Jadi nun yang dhammah ini hilang. Jadi sebenarnya di situ ada iltiqa dua huruf, ada alaqatul huruf situ sebenarnya. Tapi dihapuskan di secara rosemnya, secara rosem tadi apa penulisannya ini dihapuskan. Coba Antuna ayat berapa ya? Lupa nah. Kenapa ini begini? Nah, ini nanti cara bacanya gimana? Nah, nanti. Kemudian la ta'muruna, ta'muruni yang kedua, ya. Ini asalnya tulisannya adalah ta'murunani, tapi di dalam rosemnya itu di dalam riwayat Hafiz ya, di mushafnya itu tidak dituliskan nun fathahnya, jadi satu aja. Ta'muruni. Terus atuhajuni. Asalnya itu adalah atuhajunani asalnya. Terus juga makanni di soal kahfi itu asalnya makanani. Ana lupa harokatnya seperti apa. Tapi nun yang kedua dia ada dua yang di tengahnya itu harokatnya fathah. Hayy, hayyun, hayyi itu soal Anfal. Ini asalnya ya-nya ada dua. Begitu. Ada beberapa ya, ada 4 nih. Ada 5 di sini disebutinnya. Malhuzah catatan ya, catatan. Kullu hadhil kalimat bi'tibar asluha faqat. Jadi kata-kata yang disebutkan tadi itu cuma disebutkan maksudnya asal dari katanya aja sebenarnya. Walaisa bi'tibar haliha, tapi tidak keadaannya. Haitsu annana lam naskun wala nudgham bal hiya huruf musyaddadah. Karena kita ini di dalam rosemnya ini ya, di dalam mushafnya itu tidak kita sukunkan hurufnya yang tadi, tidak kita idghamkan, tapi hurufnya itu jadi tasydid, menunjukkan hurufnya itu ada dua sebenarnya asalnya. Walidzalika lam yusyir ilaihal Imam Asy-Syatibi fi babil idgham shaghir. Makanya Imam Syatibi tidak tidak membahas tentang kata-kata ini dijadiin apa atau gimana harus diapain, enggak. Di dalam tentang bab idgham shaghir ini enggak. Nah, kita bahas tentang ta'manna ya. Ta'manna. Itu kalau di dalam riwayat Hafs ya, di dalam Hafs ada dua cara bacanya. Cara bacanya adalah idgham dengan ismam. Ada dengan izhar ma'al ikhtilaf. Idgham dengan ismam, antuna tahu ismam? Ismam itu adalah bidhammi syafatain ba'id nutq bin nun duna shaut. Jadi kalau ismam itu adalah kita memonyongkan bibir ya. Memonyongkan bibir ketika kita mengucapkan nunnya itu loh. Binun sakin bidun saut, tanpa kita kasih suara. Tidak kita tak manuna, enggak gitu. Tak manuna, enggak gitu. Tapi cuma isyarat aja la tak manna. Nah, ini al-muqaddamul ada. Ini cara yang paling utama katanya dalam riwayat Hafs. Ya. Kemudian yang kedua adalah caranya izhar ma'al ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa? Jadi kita baca harokatnya enggak sempurna, enggak satu harokat tapi 3/4 kalau enggak salah harokat. Jadi harokatnya ini enggak dibaca dengan jelas. Jadi seperti ini. La ta'manuna ala ta'manuna. Jadi nun yang dhammahnya ini sedikit dibaca. Ta'manuna. Kalau yang ismam seperti apa? Antuna pernah lihat enggak? Pernah ya? Ada yang belum pernah? Pernah. Ada yang belum pernah? Oke, lanjut. Makanni.
yang makan ini, kalau di dalam riwayat Hafiz ya, tahu nggak yang mana baca yang ini ya? Oke. Kalau makan nih, hukumnya qara'aha Hafs bi idghamin nun awal fi tsani ay bi nun wahidah musyaddadah. Jadi kan asalnya makanani. Asalnya kan makanani. Makni atau makan nggak tahu. Pokoknya dia asalnya itu harokatnya ada 2 ya, wallahu alam. Kafnya ini dibaca sukun atau berharokat, Ana nggak tahu. Takut salah. Jadi kalau di riwayat Hafiz itu nunnya diidghamkan jadinya. Di apa? Jadiin satu. Jadi musyaddad. Makani begitu. Begitu ya. Kalau di buku ini apa nih? Buku Taisir Rahman ya. Taisir Rahman. Di penjelasan kabir sama. Kalau kabir itu katanya hurufnya itu sama 2 berharokat ya, kembar hurufnya. Kenapa dinamain kabir? Sama juga di anna dauran al-harakah fil mushaf aksar min as-sukun wa li kasratil amal fi halat al-idgham 'inda man min adgham min. Kalau misalnya kabir ya intinya sama ya, kenapa dinamakan kabir? Karena lebih sulit nanti kalau ketika kita idghamkan. Karena kalau idgham itu kan pasti butuh salah satu dari hurufnya itu disukunkan. Di huruf pertamanya perlu disukunkan. Jadi wujubul izhar hukum mutamatsilan shaghir ya inda Hafs. Kecuali di beberapa kata dalam Quran yang mana diidghamkan. Seperti di kata la ta'manna yang tadi Anda bacakan. Fasluha ta'manuna bitanwi binunain. Asalnya itu 2 nun ya, nunain. Fafiha wajhan, ada 2 cara bacanya. Yang pertama adalah ar-rum ya, rum yang tadi Anda contoh rum. Raum ya, raum. Raum itu yang tadi ikhtilaus. Wa yusamma huna bil ikhtilaus ya. Jadi ikhtilaus ini biasanya disebut dengan raum. Kan ada babnya ar-raum wal ismam kalau antum pernah belajar ya. Ikhtilas, kita baca ikhtilas di nun yang pertamanya. Wadzalika bitab'id harakatuha wa hadza yadhbut bil musyafahah. Jadi ini gimana kita tahu gimana cara ikhtilasnya dengan cara musyafahah ya, belajar langsung sama guru ya. Seperti anak contohkan. Jadi antuna tahu caranya gimana? Antuna belajar langsung dengan gurunya musyafahah. Wa ala wajhil ikhtilas la budda min fakil idgham li anna al ikhtilas juz'ul harakah. Jadi cuma 3/4 harokat aja. Gimana tadi yang contohin? La ta'manuna. Ta'manuna. Jadi nggak jelas nunnya. La ta'manuna. Jadi jangan dibaca la ta'manuna. Jangan jangan satu harokat, tapi cuma 3/4-nya aja. 3/4 atau 1/3 ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Lupa. 2/3 sana. Ya, 2/4. 2/3. 2/3. Tulisannya 2/3. Di otak Ana 3. Di otak Ana gini. Tapi Ana nyebutnya 2/4. 2/3 ya. Kayaknya bisa selesai. Ya. Ana lupa ini atau ini, tapi kayaknya ini 2/3. Tapi Ana kenapa ngomongnya 2/4. Terus yang kedua, idgham nun al-ula fi tsani ma'a wujubul ismam. Jadi yang Ana jelaskan barusan ya. Yang kedua diidghamkan nunnya ini, nun yang ini tapi dengan ismam. Jadi kita memberi isyarat, jadi orang yang baca, yang dengerin kita dengan melihat kita itu tahu, oh itu ada nun tuh di situ, dengan isyarat bibir kita dimonyongkan ya, dimonyongkan bibirnya kayak tadi ya. Jadi mengisyaratkan, kenapa ada ismam itu? Mengisyaratkan asal dari katanya itu ada harokat dhammahnya. Duna an yadhhar, tanpa kita jelaskan pengucapannya. Tapi yang tahu itu hanya orang yang melihat ya. Tapi kalau orang buta tahu nggak di situ ada Indo ismam? Misalnya ada orang buta nih dengar kita ngaji. Tahu nggak kalau itu ada ismam? Nggak tahu ya. Jadi cuma orang yang bisa melihat saja yang tahu itu tuh ada ismamnya. Ya. Terus yang kedua, makan nih wa akhwatuha dan kawan-kawannya ya yang disebutin tadi di buku Hudal Majid ya, contoh-contoh kata-katanya tak muruni nenek-nenek. Fa inna asluha maknani. Jadi nunnya itu asalnya itu ada nun fathah
Summa udghimat an-nun al-ula tsaniyah fi qira'ah Hafs. Jadi di dalam Hafs itu nun yang ini diidghamkan. Ya udah jelaskan tadi ya. Dan sama juga tak muruni. Jadi tak murunani asal katanya itu ditasydidkan juga, disatukan. Atu hajunani juga disatukan dengan Hafs jadi atu hajuni. Terus ni'imah ini asalnya misah ya. Ya, ni'mah ma. Asalnya mimnya 2. Tapi jadi ni'imah. Malahan kalau misal di Syu'bah itu anak belajar, akhwati, itu unik. Jadi mimnya itu kayak ada 2 tapi dikasih isyarat seperti ni'mahi. Cara bacanya seperti itu. Ni'mahi, unik. Anak sampai nggak bisa nyebutnya asalnya karena nggak ada di riwayat Hafiz ya. Dia memberikan isyarat tuh mimnya ada 2. Kalau di Hafiz nggak ada seperti itu ya. Bacanya seperti biasa, ni'mahi. Kemudian kita masuk ke walah, udah mau habis saja. Al-mutamasilan mutlak. Mutlak apa tadi? Akhwati, lawan dari shagir. Ya, jadi huruf yang pertamanya berharokat, yang keduanya sukun. Kenapa dia disebut mutlak ya? Mutlak aja kayak gitu asli ya. Karena nggak ada kaitannya dengan kabir, nggak ada kaitannya sama shagir. Hukumnya apa mutlak itu? Wujubul izhar ya, wajib izhar. Kalau ya, kalau yang shagir tadi wajib idgham, kalau yang mutamasilan kabir tadi wajib izhar, mutlak juga wajib izhar. Mulahadzah di sini mulahadzah antuna harus tahu mulahadzah, catatan-catatan alal mutamasilan dalam bab mutamasilan ini. Yang pertama, ya ini di buku Hudal Majid ya. Al-wawul maddiyah wa ba'daha waw mutaharrikah mutamasilan disudqi ta'rif alaihima. Ittahada isman wa rasman faqul fikila. Bentar ya. Awawan in kana awal maddiyah wa syafawiyah. Jadi katanya yang ketika waw mad ketemu waw mutaharrika itu tetap dihukumi mutamasilan katanya, karena sebagaimana kita tahu mutamasilan itu apa? Dia sama dari segi penulisannya, pengucapannya ya. Maksudnya segi tulisannya ini sama, ada gitu saling ketemu berdua. Walaupun misalnya wawnya pertama ini mad dan yang keduanya waw berharokat, tapi tetap kita katakan mutamasilan, tapi mutamasilannya ini tidak wajib idgham, tapi harus wajib diizharkan. Kenapa tetap dihukumi mutamasilan? Akhwat tahu nggak faidahnya adalah apa? Agar orang berhati-hati untuk tidak diidghamkan. Karena mutamasilan tadi tak khawatir orang lalai dan membacanya menjadi idgham. Ini anak pahami ya, dan ini yang pernah pelajari waktu dulu. Jadi kita hukumi dia mutamasilan biar orang tahu ini itu harus jelaskan si waw madnya agar tidak terjadi idgham. Enggak jadi isbiru wal sabiru begitu. Biar orang tuh harus berhati-hati dengan ini. Ya. Kemudian yang kedua, huruful mad min ghairiha min al-huruf la yuqal fiha mutajanisan wala mutaqariban wala mutaba'idan li'anna makhrajul muqaddar. Jadi huruf mad bentar. La nuqarin bainal mim wal waw di annal waw makhrajuha muqaddar. Mutu ya mutu. Oh, gini akhwat. Seandainya ada huruf yang ini kayaknya ini udah bukan mutamasilan ya, bingung juga nah. Misalnya kata ya mutu. Ini mim keluar dari mana akhwat? Makhrajnya 2 bibir. Wow, 2 bibir juga. bibir juga. Kira-kira apa nih hukumnya? Itu mutajanisan ya, Ustazah. Nah, ini sejenis ya, maksudnya makhrajnya sejenis, tapi
tapi apa namanya? Tapi sifatnya enggak. Nah, ini katanya ini sebenarnya bukan mutamasilan ya, tapi masuk ke dalam mulahazah mutamasilan. Nah, ini katanya kalau tadi kan kalau misalnya mislain boleh ya, tetap dihukumi mutamasilan kalau misalnya seandainya seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini tidak bisa dibilang mutajanisan. Kenapa? Karena waw ini muqaddar. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Wawnya ini mutaqaddar ya mutu gitu. Ya mutu. Jadi kita tidak menyebutkan ini adalah mutajanisan enggak. Ya, tidak. Tidak sama sekali. Kalau karena ini sebenarnya kalau mim ini berharokat apa hukumnya berharokat dan ketemu sukun? Mutlak ya? Iya, Enggak. mutlak. Iya. Tidak. Ini tidak kita katakan mutajanisan. Tidak. Karena di sini dituliskan karena apa? Karena makhraj waw itu muqaddar. Jadi harus yang makhrajnya muhaqqaq dan ketemu muhaqqaq gitu ya. Kemudian yang ketiga di sini dituliskan asaw wa kanu. Asaw wa kanu. Al-alaqah bainal waw wal waw al mutamasilain shaghir. Kenapa shaghir? Yang pertama sukun ya. Yang kedua berharokat asaw wa kan. Hukumnya idgham. Ya, hukumnya idgham. Al-wawul awwal layyinah wa laysat maddiyah. Karena apa? Karena waw yang pertama apa akhwati? Waw layyinah, bukan waw mad. Maka wajib idgham. Jadi tidak kita baca gimana? Asawakanu, enggak salah. Ana juga dulu sering salah bacanya kayak gitu ya. Tidak hati-hati. Hati-hati ini wawnya layyinah. Kenapa layyinah? Wawnya waw sukun sebelumnya fathah. Kalau waw mad itu harus sebelumnya sama dhammah. Oke. Yang keempat, wow, sudah mau jam 1, jam 2. Urifa ba'dul ulama al-mutamasilan annahuma harfan ladan ittahada makhrajan wa sifatan wa atarada ba'da ala hadha at-ta'rifi bi anna ghayra jami' wa dzalika al-khurujun. Ini yang dijelasin di buku yang Taisir Rahman ya. Yang mana sebagian ulama memberikan pengertian bahwa mutamasilan itu ketika ada dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Tapi sebagian ulama bilang ada pengecualian, tidak semua huruf katanya. Kecuali huruf waw dan ya yang mad katanya gitu. Itu yang di buku Taisir Rahman tadi ya. Itu ada pengecualian. Ada yang bilang semuanya yang bertemu itu adalah mutamasilan. Tapi ada yang bilang kalau misalnya itu ketemunya waw dan ya mad itu tidak masuk katanya gitu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu ya. Penjelasan. Jadi ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di dalam makhraj dan sifat baina waw madiyah wal mutaharrikah katanya. Kan kalau misalnya waw mad sama waw yang berharokat jadinya beda nggak sih? Ada sifatnya yang berbeda di situ ya. Aulayinah katanya. Dan waw layinah juga. Wa ma'adzalika tarabbutuhum ala qatamasul wa ma qila 'anal waw wa yuqala pokoknya gitu. Ini enggak usah terlalu pusingin ya. Lewat aja. Cukup antuna tahu. Lanjut. Kalau di buku Taisir Rahman ya, singkat aja mutlak itu adalah sama ya, dua huruf yang berharokat aks shaghir, aks itu lawannya, aks. Nih, tahu nggak tulisan aksnya di mana? Nih di sini. Ya, ini aks. Aks itu lawan dari shaghir. Salah tadi bilang apa? Bukan dua berharokat, mutlak. Astagfirullah, mutlak itu pertama berharokat, kedua sukun lawannya shaghir. Ya. Ini sama kenapa dinamakan mutlak katanya karena nggak ada kaitannya dengan sogir dan kabir. Wajib idhar. Jami'ul qurra. Di sini ada tambahannya. Jami'ul qurra itu apa? Semua qurra. Ahli qurra bilang wajib. Nah ini ada di tabelnya ya. Di buku setoronnya ada diberikan tabel ya. Jadi lebih mudah. Ya, tamasilan dua huruf yang sama ya. Yantuna kalau mau menghafalnya lebih cepat ya, dibikin tabel seperti ini. Ada mutamasilan sogir. Ya, ada bukunya ya. Huruf yang pertama adalah sukun, yang kedua mutaharrik, berharokat. Nah, ini juga kabir, dua-duanya berharokat, mutlak, ya antum udah tahu. Nah, ini mutamasilan shaghir wajib idhar, mutamasilan kabir wajib wajib idgham.
Nggak jelas nih gigian yang ngilu banget nih. Yang kabir wajib izhar, yang mutlak wajib izhar. Ini contohnya seperti ini. Ya. Sudah sama yang udah Anda jelaskan tadi ya, cuman ini rangkumannya. Pengecualiannya ini juga. Pengecualian. Sudah Anda jelaskan juga tadi. Ya. Bisa dibaca. Kalau mutlak nggak ada pengecualian ya. Tidak ada pengecualian. Nah, ini di buku Sadronia ada jelasan juga apa itu ismam, gerakan membulat kedua bibir tanpa suara, terlihat gerakannya dan tidak terdengar suaranya selama berlangsungnya gunnah nun musyaddadah yang tadi saya contohin. Ta'man, pas ta'man itu anak memberikan isyarat monyong. Nah, ikhtilas 2/3 harokat ya. Nah, yang udah jelaskan juga. Kemudian ini apa? Ini di buku Tibyan. Di buku Tibyan dia simple, cuma langsung satu tabel aja seperti ini. Sama intinya seperti buku Sadronia, cuma di sini ada kenapa sebab dinamakan lebih lengkap. Ya, sudah. Sampai sini ada yang menanyakan, sudah habis pembahasan kita hari ini insya Allah. Nah ini tuh, ini juga buku Tibyan aja ngambil dari buku Taisir Rahman ya. Dari buku Dukturah Sa'ad Abdul Hamid. Cuman enaknya di buku Tibyan itu sudah ditabelkan. Kalau di buku Taisir Rahman tuh tulisan gitu ya, jelimet. Nah ini sama, ini juga ngambilnya dari buku Taisir Rahman juga ternyata buku Tibyan. Makanya sama isi, sama persis. Oke, ada pertanyaan? Sudah habis? Insya Allah udah lewat 2. Udah cukup? Ada pertanyaan?